Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kelompok kami. Saya M. Alfiriansyah dengan NIM 3521012. Pengertian wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti kebersihan, sedangkan menurut istilah adalah sifat yang nyata yang dilakukan dengan anggota badan tertentu yang dapat menghilangkan hadas kecil yang ada hubungannya wa adillatuha, yang ada hubungannya dengan sholat. Wahba Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqhu Al-Islami wa adillatuhu mendefinisikan wudhu. Mendefinisikan wudhu adalah air yang suci pada anggota badan, muka, tangan, sebagian kepala dan kaki berdasarkan yang telah ditetapkan oleh syara. Sedangkan menurut istilah syara, wudhu adalah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki didahului dengan niat dan dilakukan dengan tertib. Perintah wudhu diberikan kepada orang yang akan mengerjakan sholat dan menjadi salah satu dari syarat syahnya sholat. Firman Allah dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai mata kaki." Pengertian tayamum. Tayamum secara etimologi berarti menyengaja, sedangkan menurut pengertian terminologi ialah menyengaja tanah yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu dan mandi dengan syarat yang telah ditentukan oleh syara. Tayamum ini secara tegas disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Firman Allah dalam Quran An-Nisa ayat 4 yang artinya, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang padamu buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Sapulah muka dan kedua tanganmu dengan tanah yang bersih. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Pengampun." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Atika akan menyampaikan bagaimana tata cara berwudu dan bertayamum dengan benar. Yang pertama, bagaimana tata cara dan urutan berwudu yang benar. Yang pertama dilakukan adalah membaca niat terlebih dahulu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, membersihkan lubang hidung. Yang kelima, membasuh muka. Yang keenam, membasuh kedua lengan tangan dari ujung jari hingga ke siku. Yang ketujuh, mengusap kepala dari depan hingga ke belakang kepala. Yang kedelapan, mengusap kedua telinga. Yang kesembilan, mencuci kedua kaki dari sela-sela jari kaki hingga ke mata kaki. Yang kesepuluh, berdoa setelah melakukan wudhu. Selanjutnya, bagaimana tata cara dan urutan bertayamum yang benar? Yang pertama adalah siapkan debu yang bersih terlebih dahulu. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Yang ketiga, membaca niat. Yang keempat, mengusap kedua telapak tangan ke seluruh wajah. Yang kelima, telapak menyentuh debu. Yang keenam, telapak tangan menyentuh hingga ke siku. Yang ketujuh, mengusapkan kedua telapak tangan. Yang kesembilan, membaca doa bersuci. Nah, itulah tata cara berwudu dan bertayamum dengan benar. C. Landasan hukum wudu dan tayamum. 1. Landasan hukum wudu. Dasar dilakukannya wudu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Surat Al-Maidah ayat 6. Dan juga sabda Nabi SAW, "Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian apabila berhadas hingga berwudu." Hadis Bukhari dan Muslim. Itulah dasar hukum wudu yang didasarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan hadis. 2. Landasan hukum tayamum.
Dalil yang menyebutkan kemudahan bersuci dengan cara bertayamum disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu." Dari ayat di atas, setidaknya ada dua sebab diperbolehkannya bertayamum, yakni sakit dan ketiadaan air, baik saat berpergian, sepulang dari buang air atau junub. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa tayamum bukan hanya menggantikan wudhu, tetapi juga mandi besar. Hal ini berdasarkan penafsiran sebagian ulama yang memaknai ungkapan lamastumun nisa dengan berhubungan suami istri. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.